Konnichiwa, halo sahabat Jab semua, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja dan juga sehat. Dan kita ketemu lagi. Selamat datang kembali di Japanscope Podcast Edition. Dan seperti biasanya di Japanscope kita akan berdiskusi secara interaktif dan juga santai untuk membahas tentang tema-tema dan juga fenomena-fenomena yang ada di Jepang. Nah, teman-teman sahabat Jab semua, tema untuk Japanscope Podcast kali ini adalah tema yang mungkin sedikit berat ya teman-teman ya, tapi sangat penting, yaitu studi kasus gempa Kobe di tahun 1995. Pentingkah pendidikan kebencanaan bagi anak usia dini? Nah, apakah sahabat JF pernah dengar tentang kejadian gempa besar di Kobe di tahun 1995? Jadi ini adalah salah satu gempa terbesar yang terjadi di dunia modern dengan jumlah korban jiwa yang cukup tinggi. Dan di sesi ini nanti kita akan mencoba untuk menggali apa aja sih yang bisa kita kita pelajari, kemudian kita ambil dari gempa Kobe di tahun 1995 ini, dan juga kenapa pendidikan kebencanaan ini adalah sesuatu yang penting bagi anak-anak usia dini. Untuk membahas ini kami sudah mengundang Mas Muklis Arifin. Halo Mas. Ya. Halo Mas. Oke, Mas, aku bacain dulu ya profilnya Mas Muklis supaya sahabat JF juga kenal Mas Muklis. Oke, jadi sahabat JF, Mas Muklis ini adalah seorang peneliti lepas yang memfokuskan diri pada bidang pendidikan, literasi kebencanaan, sosial humaniora, fotografi etnografi, dan juga budaya. Selain itu, Mas Muklis juga bekerja sebagai peneliti literasi kebencanaan di Sumatera Barat dan sebagai pembuat komik literasi kebencanaan berbasis kebudayaan. Gitu ya Mas ya? Ya. Ada yang mau tambahin Mas kira-kira Mas? Oh, itu dulu. Itu dulu. Nanti kepanjangan nanti ya. Apa kabar Mas? Sehat Mas. Sehat? Kita terakhir ketemu beberapa bulan yang lalu ya di Jogja ya Mas ya? Betul. Akhirnya ketemu lagi di sini. Iya, akhirnya ketemu lagi. Oke Mas, terima kasih banget udah berkenan untuk diundang di Japanscope Podcast. Kami seneng Mas Muklis bisa hadir. Dan ini aku mau langsung aja nih Mas. Kita tema hari ini kan cukup berat nih. Betul. Kita akan membahas tentang isu kebencanaan, tepatnya gempa bumi Kobe yang terjadi tahun 1995. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang gempa bumi Kobe 1995 ini, pertanyaan pertama ini, kenapa kita mempelajari isu kebencanaan, Mas? Apa yang penting dari isu kebencanaan? Oke. Hal yang paling penting itu, bencana itu bisa membuat kita cedera, terluka. Tapi permasalahannya gini, Mas. Seseorang yang siap menghadapi suatu permasalahan, biasanya dia cenderung mampu menghadapi permasalahan itu dengan lebih baik gitu. Oke. Jadi manusia pada dasarnya itu rentan terhadap permasalahan, hal-hal yang akan membuat dia itu terluka, tersakiti. Tapi bagaimana dia merespon, tentu dia butuh ilmu. Nah, dari situ kita perlu memahami kecenderungan alam kita itu bersikap kepada manusia itu seperti apa gitu. Ya, nggak semua orang bisa mempelajari itu, tapi orang-orang yang mempelajari itu penting untuk membagikan ilmunya supaya orang-orang yang lain bisa siap menghadapinya. Karena nggak semua orang dong tentu bakalan intens mempelajari kebencanaan, tapi ilmu-ilmu tentang kebencanaan perlu dibuat menjadi pengetahuan umum supaya kita bisa merespon kondisi alam di tempat yang kita tinggali gitu. Misalnya saya mau pergi ke Jakarta, ya kerentanan di Jakarta adalah banjir gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak punya pengetahuan soal banjir dan meresponnya seperti apa, ya saya bakalan bisa kelelep gitu Mas. Saya harus bisa berenang mungkin gitu pengetahuan umumnya. Jadi kurang lebih pengetahuan tentang bencana akan membuat kita lebih siap untuk menghadapi kondisi-kondisi tak terduga gitu. Dan apabila kita mengetahui lokasi yang akan kita tinggali dan tempat yang sedang kita tinggali, itu akan bisa membantu kita survive dengan lebih baik gitu Mas. Oke. Nah, tapi kalau dari Mas Muklis sendiri, apa yang membuat Mas Muklis tertarik untuk mempelajari isu bencana ini? Nah ini menarik deh Mas. Jadi saya sebenarnya itu dari dulu concern soal pendidikan anak gitu. Jadi satu keluarga saya itu
concern di pendidikan anak karena bapak saya di dinas pendidikan dulu dan itu ngurusin sekolah dasar dan TK gitu. Terus saya akhirnya kuliah di antropologi, lanjut ke kajian Jepang. Adik saya di psikologi anak fokusnya. Sekarang lagi berusaha untuk dapatin psikolognya profesi. Adik saya lanjut lagi di sekolah PAUD. Jadi kami sekeluarga itu concernnya emang pendidikan anak. Nah, hal yang men-trigger saya awalnya saya tuh mau mengkaji bagaimana Jepang membangun kurikulum pendidikan secara utuh. Dan itu berat banget. Kurikulum pendidikannya maksudnya kurikulum pendidikan umum ya? Ya umum, semuanya gitu. Jadi karena kan komprehensif ya Jepang. Mulai dari anak usia dini hingga di pendidikan tinggi gitu. Tapi waktu itu dosen saya langsung challenge, itu bukan kerjaan anak master gitu. Itu udah levelnya itu PhD dan postdoktoral itu. Itu memformulanya nggak bisa sendiri gitu. Itu berat banget kajiannya. Lagian kamu juga mau mengkaji dari era apa, Meiji? Nggak gila apa kamu nanti? Jadi setelah itu coba pikirin lagi hal yang lebih spesifik mengerucut karena kamu belum punya tanggung jawab untuk sebesar itu meneliti sesuatu. Nah akhirnya saya mikir, nah saya inget tuh mas waktu saya SD itu saya tubuhnya kecil, 140 cm, beratnya cuma 20 kilo, jadi kecil banget gitu mas. Waktu itu gempa lumayan gede di Sumatera Barat, sekitar 6-7 skala Richter. Cuman kondisi gini, situasinya gedung sekolah saya itu gedung Belanda dulu. Jadi untuk evakuasi ada pintunya besar, tinggi, tapi lebarnya itu cuma muat untuk 2 anak. Jadi itu sempit, tinggi tapi sempit ya. Karena kan lebih mengutamakan ventilasi kalau Belanda bangunan Eropa lama itu. Nah, jadi waktu gempa itu kami nggak tahu mau kemana gitu. Nah, saya waktu itu posisi kelasnya itu cuma dekat sama pintu itu. Jadi semua orang itu berlari. Mas kalau tahu tragedi Kanjuruhan, itu kan seolah pintu tertutup ya. Padahal itu orang lagi berlari semuanya, bottleneck, numpuk. Jadinya nggak bisa keluar. Nah, sama hal yang terjadi di itu sekolah saya waktu itu, waktu SD. Jadi numpuk sampai akhirnya karena badan saya kecil kedorong-dorong dan zaman itu tuh masih anak-anak tinggal kelas tuh masih banyak. Jadi ada yang tinggal kelas 2 tahun, ada yang 3 tahun, dan badannya tinggi-tinggi. Besar. Betul. Jadi saya kedorong-dorong. Sorry, waktu itu kelas berapa? Kelas 4 SD kalau nggak salah. Kelas 4. Jadi 4 SD atau kelas 5 SD ya? Saya lupa persisnya gitu mas. Nah jadi waktu itu saya jatuh kayak injek-injek mas. Jadi itu cukup jadi pengalaman yang traumatis bagi saya. Nah, karena saya ingat Jepang itu punya sistem yang sangat baik nih dalam pengelolaan bencana. Gimana kalau saya neliti ini aja nih gitu. Akhirnya saya mulai fokus di situ. Terus pas di kampung itu saya lebih bisa melihat bahwa kondisi sekolah di area tempat saya tinggal itu bukan based on daerah mana yang paling safe, karena kalau di Jepang kan bangunan sekolah paling safe. Bangunan sekolah dibangun di area pas center pemukiman. Jadi ada pemikiran strategis semuanya dan bangunan paling safe di situ untuk evakuasi masyarakat di sekolah gitu. Kalau di Bukit Tinggi mas, ada bangunan sekolah yang beresiko kalau misalnya gempa sesar atau patahan yang ada di Bukit Tinggi aktif ya bisa roboh aja gitu. Ada bangunan sekolah yang super sempit dan untuk evakuasi nggak dipikirin gitu. Jadi yang penting ada bangunan mungkin heritage-nya Belanda ya udah bisa pakai aja gitu jadi sekolah tanpa memikirkan konsekuensi tertentu. Nah dari situ saya mulai lebih concern gitu. Dan kenapa anak-anak ya? Karena saya mengalami sendiri bagaimana menjadi seorang anak yang nggak punya power gitu dan keinjak-injak jadinya waktu evakuasi karena saya nggak tahu harus ngapain, larinya kemana, dan itu yang bikin saya bikin penelitian supaya bisa di-share ke anak-anak dan anak-anak nggak perlu mengalami kejadian kayak saya gitu kalau terjadi. Oke. Jadi pada akhirnya setelah itu tesisnya akhirnya yang awalnya tadi rencananya pendidikan Jepang, sistem pendidikan Jepang secara keseluruhan, secara umum, kemudian mengkerucut ke sistem pendidikan Jepang untuk pendidikan kebencanaan, gitu ya. Betul. Oke. Nah, kemudian dalam proses pembuatan tesis itu apa aja yang ditemukan, Mas, dalam isu kebencanaan, pendidikan kebencanaan di Jepang? Oke. Ini menarik, Mas. Jadi kondisinya saya lagi S2 itu pas COVID.
Sebenarnya saya berharap tuh bisa langsung ke Jepang supaya bisa wawancara, mungkin bisa melihat gitu kondisi bagaimana sekolah di Jepang dan lain-lain sebagainya. Nah dari situ akhirnya saya base-nya dari dokumenter gitu. Jadi nanti bakalan saya share beberapa info-info yang saya dapat dari dokumenter. Cuman hal yang paling concerning adalah Jepang menyadari pasca gempa 1995 mereka perlu membuat sistem yang lebih komprehensif. Dan yang paling penting tuh adalah pengelolaan regulasi sih Mas. Nah nanti itu bisa kita diskusikan lebih detail gitu. Seperti apa Mas sistem regulasinya? Yang menarik adalah Jepang itu selalu ngupdate undang-undangnya mereka. Kalau misalnya mereka kan udah bikin sistem, udah terstruktur nih sistemnya, tapi ternyata ada hal-hal di luar dugaan mereka. Misalnya Fukushima gitu, nuklir impact kedua setelah Hiroshima Nagasaki ya Fukushima gitu. Dan itu bukan karena perang, tapi karena ada sistem error di situ. Makanya perlu diupdate regulasi gitu Mas. Jadi ketika ada sesuatu besar yang memberikan impact kepada masyarakat, mereka langsung segera mengupdate dan merevise undang-undang mereka supaya ini for safety ini untuk masyarakat dari segala usia dan orang yang akan datang juga ke Jepang gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang Kobe 1995 nih. Jadi apa sih yang bisa diceritain dari gempa bumi Kobe 1995 Mas? Jadi Kobe itu kan masuk ke daerah yang padat juga gitu Mas. Dan Kobe itu juga daerah ekonomi yang aktif gitu. Ini ada visual gambarnya nanti. Bisa, ya. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh nih soal Kobe, kita harus tahu ini kondisi geografis Jepang tuh sangat mengerikan sebenarnya untuk ditinggali gitu. Tapi kenapa sih orang-orang tuh kuat banget resilience gitu untuk hidup gitu? Ini kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada patahan-patahan, terus di sebelah kanan itu ada jajaran gunung api yang aktif dan non aktif gitu. Tapi ini posisinya poinnya bukan soal posisi lokasi gunung dan posisi patahan, tapi ini sebanyak ini loh potensi bencana hidupnya mereka itu. Nah jadi dari ini itu bisa kita lihat di gambar berikutnya nih Bu. Nah ini devastating gitu, mengerikan gitu kondisi waktu itu. Ini Kobe di tahun 1995 ya? Dari udara gitu ditangkap gambarnya. Dan impact dari gempa itu waktu itu saking dramatisnya itu menelan ribuan korban jiwa gitu. Dan ini untungnya Jepang waktu itu baru bangkit dari bubble ekonomi, ekonominya kan dulunya Jepang itu di pasca Perang Dunia Kedua itu kan mulai fokus di revolusi dan industrinya berkembang pesat gitu. Nah hal yang menarik yang saya temukan di sini adalah mereka membangun sistem voluntary action yang benar-benar masif waktu itu Mas. Karena di sana itu perusahaan-perusahaan besar di Jepang mau menyisihkan 1% dari total revenue-nya untuk revitalisasi dari post disaster gitu. Jadi perusahaan-perusahaan Jepang itu unite bareng-bareng, yuk kita bangun lagi nih daerah gitu. Jangan sampai recovery-nya lama gitu. Cuman hal yang membedakan anak-anak dengan orang dewasa adalah kalau orang dewasa dia ngerasa ada sense of belonging. Saya kerja keras, saya punya harta saya habis ludes, terbakar atau hancur lebur, dan saya punya rasa ini effort saya hilang tiba-tiba loh gitu. Paling ganti dari pemerintah atas effort saya itu nggak sebanding gitu dengan apa yang saya perjuangkan. Tapi anak-anak nggak ngerti gitu.